Dalam hidup, terkadang kita akan bertemu dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Kecerdasanmu dalam mengambil pilihan hari ini akan sangat menentukan akan seperti apa hidupmu di masa yang akan datang. Assalamualaikum sahabat ruang belajar, semoga sehat selalu. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk belajar bersama bagaimana memahami dan menyikapi pilihan-pilihan yang mungkin kita anggap sebagai sebuah pilihan yang sulit dalam hidup kita. Sebelum kita lanjutkan, buat sahabat ruang belajar yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Support kalian sangat berarti untuk pengembangan channel ini. Setiap orang pasti akan dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup mereka. Mulai dari memilih pekerjaan, memilih tempat sekolah, memilih tempat tinggal, atau mungkin memilih pasangan hidup. Semua hal tersebut adalah hal yang kita anggap penting, punya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita, sehingga ketika kita harus memilih, seringkali kita mengalami kesulitan dan kebimbangan. Ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan menjadi seorang seniman ataupun bekerja pada sebuah bank, terkadang kita akan mengalami sebuah kebimbangan. Begitu juga ketika memilih tempat studi, kita akan menghadapi sedikit kebingungan apakah memilih jurusan arsitek atau menjadi seorang akuntan. Belum lagi ketika kita harus memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Pastinya keputusan itu benar-benar sebuah keputusan yang besar yang membuat kita benar-benar berpikir serius apa dan siapa yang harus kita pilih. Tanpa kita sadari, setiap hari sebenarnya kita selalu mengambil keputusan dan memilih. Mulai dari sekedar memilih baju, memilih bangun jam berapa, memilih mau makan apa, semua adalah pilihan-pilihan. Namun, kita menganggapnya pilihan tersebut adalah pilihan yang kecil sehingga kita mudah dalam mengambil keputusan. Kita sering membedakan pilihan menjadi dua hal, pilihan sulit dan pilihan yang mudah. Pilihan mudah selalu punya 3 karakter dasar. Pertama adalah pilihan tersebut sering kita ambil. Aktivitas memilih yang kita lakukan adalah aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari. Misalkan mau mandi jam berapa, itu adalah pilihan yang sangat mudah dan kita setiap hari melakukannya. Karakter kedua dari pilihan mudah adalah jelas prioritasnya. Kita selalu dengan mudah dapat membedakan alternatif A lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif B, sehingga tanpa berpikir panjang kita pun akan memilih dengan sangat gampang. Karakter ketiga yang kita anggap sebagai pilihan mudah adalah pilihan yang kita asumsikan tidak memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Kita mau memakai baju apa, menurut kita bukanlah sesuatu yang problem, tidak memiliki dampak yang terlalu besar terhadap kehidupan kita. Kita mau tidur jam berapa, itu juga kita anggap sebagai sesuatu yang kecil, yang tidak punya dampak yang terlalu besar terhadap perjalanan hidup kita. Pilihan sulit selalu menghadirkan berbagai paradok, sehingga kita mengalami kesulitan dalam memilih. Selalu ada sisi baik pada satu alternatif, dan sisi negatif pada alternatif yang lain. Sehingga ketika kita membandingkan, kita akan mengalami kesulitan mana yang lebih baik untuk kita. Misalkan saja Anda sedang memilih 2 pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah menjadi seorang seniman, pekerjaan yang lainnya adalah menjadi seorang akuntan yang bekerja di bank. Ketika Anda memilih menjadi seniman, Anda akan mendapatkan keunggulan pada aspek kreativitas dan kebebasan. Namun ketika Anda memilih menjadi seorang akuntan, Anda akan kehilangan aspek kebebasan, waktu yang sangat terikat dan aturan yang ketat. Namun pada sisi finansial, menjadi seorang akuntan jauh lebih stabil. Ketika Anda memilih sebagai seorang akuntan, Anda akan mendapatkan kestabilan pada aspek finansial karena Anda mendapatkan gaji yang rutin setiap bulan. Namun ketika Anda menjadi seorang seniman, aspek tersebut sulit Anda dapatkan. Ada begitu banyak anomali yang akan Anda alami. Namun pada sisi kebebasan, ekspresi dan kreativitas, Anda akan mendapatkan kebebasan yang lebih tinggi. Itulah pilihan sulit. Selalu ada sisi baik pada satu sisi dan ada sisi negatif pada sisi yang lain, sehingga kita mengalami kesulitan untuk memilih. Kenapa sih kita mengalami pilihan-pilihan yang sulit? Setidaknya ada 3 hal yang membuat kita sulit dalam memilih.
Pertama, kita selalu memiliki perbandingan yang tidak setara. Membandingkan kelebihan finansial yang ada pada seorang akuntan yang bekerja di bank dengan kelebihan ekspresi, kelebihan waktu yang ada pada sisi seniman adalah sebuah pembanding yang tidak setara. Sebagai seorang seniman, mereka punya kebebasan waktu dan ekspresi yang lebih tinggi. Namun, sebagai seorang akuntan, mereka memiliki kestabilan dalam aspek finansial. Membandingkan aspek finansial dan kreativitas bukanlah sesuatu yang setara. Jadi, hal mendasar yang membuat kenapa kita sulit memilih adalah kita selalu membuat perbandingan yang tidak setara. Kita selalu membandingkan hal-hal baik yang sebenarnya jika kita ukur sekalipun, kita akan tetap mengalami kesulitan. Kita akan sulit menilai mana yang lebih baik satu dibandingkan dengan yang lainnya, karena memang mereka sesuatu yang benar-benar berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Terkadang ketika kita menghadapi pilihan sulit tersebut muncul karena kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita selalu memiliki harapan yang terlalu tinggi, standar yang tinggi. Harapan standar tersebut membuat kita sulit dalam memilih. Kita berharap semua pilihan tersebut adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak memiliki kelemahan. Kita berharap menjadi akuntan, kita akan memiliki stabilitas finansial. Dalam waktu yang sama, kita akan memiliki kebebasan dalam berekspresi. Hal yang sering terjadi ketika kita menghadapi pilihan yang sulit adalah kita terjebak pada alternatif pilihan orang lain. Kita sering didikte oleh pilihan-pilihan orang lain, kita sering diatur oleh persepsi yang diberikan orang lain. Karena kita terjebak pada ekspektasi orang lain, karena kita terjebak pada standar yang dibikin oleh orang lain, maka kita mengalami begitu banyak kesulitan dalam memilih. Kita tidak mengukur siapa diri kita, namun kita mengukur pilihan tersebut dengan ukuran orang lain. Anggap saja ketika Anda ingin memilih pasangan hidup, terkadang Anda tidak benar-benar paham pasangan seperti apa sih yang Anda butuhkan, yang Anda inginkan. Justru sebaliknya, Anda sangat paham pasangan seperti apa sih yang diharapkan orang tua Anda menjadi pendamping hidup Anda. Pasangan seperti apa sih yang diharapkan oleh sahabat-sahabat Anda untuk menjadi pendamping hidup Anda. Di sini jelas bahwa pilihan kita terlalu sering tersandra oleh harapan dan ekspektasi oleh orang lain. Lantas, bagaimana cara termudah ketika kita harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit? Seorang profesor dari Oxford University, Ruth Cheng, memberikan sebuah guidance sederhana bagaimana cara kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Menurut Ruth Cheng, salah satu kesalahan mendasar yang membuat kita selalu berhadapan dengan pilihan sulit adalah Anda tidak memahami alasan yang membuat Anda memilih. Anda tidak mengenali diri Anda, bahkan Anda tidak tahu seperti apa sih keinginan yang sebenarnya ada pada diri Anda. Jika Anda telah paham alasan yang menjadi dasar untuk memilih, jika Anda telah paham siapa diri Anda, jika Anda telah memahami apa yang menjadi keinginan Anda, maka memilih menjadi sesuatu yang sangat mudah. Ruth Cheng mengajarkan bahwa kita harus memiliki alasan yang kuat dalam memilih. Ketika alasan kita dalam memilih pekerjaan adalah kenyamanan, maka pilihlah pekerjaan yang paling nyaman. Bisa jadi secara finansial tidak terlalu baik, tapi Anda nyaman, maka pilihannya adalah kenyamanan. Atau ketika Anda memilih pasangan, temukan alasan terpenting yang membuat Anda harus memilih seseorang sebagai pasangan Anda. Misalkan alasannya adalah kecantikan atau aspek fisik, maka carilah orang tercantik yang mau dengan Anda. Jika alasannya adalah kenyamanan, maka carilah orang ternyaman yang ada di samping Anda. Jika alasannya adalah kelembutan hati, maka pilihlah wanita yang memiliki kelembutan hati, yang menurut Anda, dia akan menjadi pasangan yang baik untuk Anda. Temukanlah alasan terpenting yang menjadi dasar kenapa Anda harus memilih, karena alasan inilah yang akan membantu membuat pilihan Anda menjadi lebih mudah. Demikian pemaparan ringkas dari bagaimana cara membuat sebuah pilihan. Berikan komentarmu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video ringkas kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.